belajar tentang gerak ya. Sebenarnya harusnya ini dipelajari sebelum kita belajar gerak lurus kemarin. Tapi karena ini lebih relate ke gerak selanjutnya yaitu gerak parabola, jadi saya pengennya gerak lurus dulu baru vektor. Karena gerak lurus kan cuma tinggal kanan kiri atas bawah doang. Jadi nggak masalah, kalian masih bisa membayangkan gitu ya. Walaupun nggak belajar vektor. Jadi ini ya, intinya kita belajar vektor ini karena materi-materi selanjutnya kita butuh besaran-besaran yang dia punya arahnya. Dan gak cuma tentang ke kanan ke kiri, tapi bagaimana kalau dia dikombin. Ada ke kanan, ke kiri, ke atas, dan juga ke bawah. Atau bahkan menyerong, seperti itu. Nah, vektor itu sebenarnya udah kalian pelajari tanpa sengaja waktu kalian SMP. Di materi apa? Materi IPA berkaitan dengan gaya. Nah, coba kalian lihat layarnya ya. Di sini ada orang yang pengen mendorong meja. Kemana dia mendorong meja? Ke kanan atau ke kiri? Kiri. Kiri. Kiri, Bu. Iya, betul. Jadi gak cukup tuh kalau misalnya besaran vektor cuman bilang ada seorang laki-laki mendorong meja. Nah, kalau vektor butuh tahu dia dorongnya kemana, ke kanan atau ke kiri, sehingga nanti dia bisa menghitung perpindahan, bukan cuma sekedar jarak. Kalau jarak kan cuma ngejumlahin doang, kalau perpindahan kan dia harus tahu ke kanan dan ke kirinya. Jadi vektor itu ketika ada suatu fenomena seperti ini, kita harus ngasih tahu arahnya ke mana, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, serong kanan, serong kiri, semuanya kita kasih tahu ya. Itu tentang vektor. Nah, contoh lagi, ini gambar selanjutnya. Udah berubah belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, di sini ada yang namanya, ada gambar orang sekarang bukan dorong, tapi lagi narik. Kata narasinya di bawah adalah, kalau ada benda yang ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton, seperti pada gambar, bagaimana caranya menyatakan gaya tersebut. Jadi kita nulis nih, ini ada gambar, ada fenomena, ada peristiwa seperti di gambar. Nah, kita tuh nulisnya secara matematis atau secara fisika seperti apa. Kalau misalnya dengan bahasa, dengan kita melihat gambar kan kita cuma bisa bilang, oh dia lagi narik meja pakai tali, nariknya ke arah kanan sebesar 10 Newton. Tapi bagaimana ketika itu dituliskan secara matematis atau secara matematika atau secara fisika. Nah, kita perlu tahu dulu besaran vektornya. Ini besaran vektornya apa? Apa yang sedang diukur sama dia? Oh, ternyata yang diukur sama dia itu adalah gaya. Gaya simbolnya adalah huruf F dari kata-kata force ya, force. Gayanya sebesar berarti sama dengan, gayanya sama dengan 10 Newton. Nah, tapi gak cukup sampai di situ doang. Kenapa? Karena ini besaran vektor. Dia butuh arah. Kemana arahnya? Oh, ternyata gayanya itu diarahkan ke arah kanan. Jadi boleh F sama dengan 10 Newton ke kanan. Atau boleh juga lebih simbolis lagi. Kalau ke kanan kita anggap itu positif, ke kiri itu kita anggap negatif, berarti bisa tulisnya gini, F sama dengan plus 10N. Ini sudah menyatakan besaran vektor. Kenapa? Karena vektor itu syaratnya adalah harus ada arahnya. Jadi nggak cukup kalau cuma nulis F sama dengan 10N. Itu nggak cukup. Karena vektor butuh arah. Jadi boleh ditulisnya ke kanan atau ke kiri, ke atas, ke bawah, selatan, timur, barat. Atau juga boleh juga pakai positif dan negatif. Inilah cara menuliskan vektor secara umum. Seperti itu. Ada yang pengen ditanyakan? Sampai sini? Ada, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, penulisan vektor sebenarnya seperti apa? Ada begini. Ada yang disebut dengan notasi vektor. Notasi vektor tuh maksudnya ngasih tahu besarannya, kayak ngasih tahu simbol-simbolnya, ya. Jadi notasi vektor itu maksudnya kayak nulisin simbol-simbol vektor buat ngebedain mana yang skalar yang gak butuh arah, kayak jarak sama perpindahan, mana yang dia butuh arah. Nah, kalau kita tulis tangan, pakai panah di atas.
Kemarin udah saya contohin di rumusnya gerak lurus. Di rumus gerak lurus yang 3 itu, kan kalau kalian lihat rumus yang dari saya itu ada panah-panah di atas ya. Kenapa ada panah-panah di atas? Karena saya pengen nunjukin ke kalian bahwa itu adalah rumus untuk kecepatan, bukan kelajuan, karena membutuhkan arah. Makanya kalau kita ngelihat dari buku-buku cetak atau soal-soal itu ada yang nulisnya itu pakai panah di atas, itu bukan apa-apa ya. Sebenarnya itu simbol kayak biasa aja, cuman ngasih tahu doang bahwa dia punya arah loh. Dia akan ngasih tahu loh arahnya ke kanan, ke kiri, atas, bawah, timur, atau mata angin lainnya seperti itu. Kalau dia dicetak atau diketik ya, dia di bold ya. Ini cara penulisannya doang. Jadi ini biar kalian tuh nggak aneh gitu. Kok ada sih yang dia pakai panahnya di atas, kok ada sih dia yang di bold. Ini cuma buat nunjukin bahwa dia itu adalah vektor dan dia pasti punya arah. Nah kalau yang ini maksudnya besar vektor tuh apa? Dia pengen ngasih tahu berapa angkanya, nggak peduli arahnya. Contohnya dia cuma pengen ngasih tahu, tadi mejanya ditarik 10 Newton. Mau dia ditariknya ke kanan, mau dia ditarik ke kiri, dia cuma pengen ngasih tahu bahwa dia ditarik 10 Newton. Nah kita nulisnya seperti ini, pakai tanda mutlak. Kenapa pakai tanda mutlak? Karena bagi dia positif atau negatif itu bukan masalah karena dia cuma pengen ngasih tahu angkanya aja. Jadi ini yang diperhatikan adalah angkanya aja. Jadi kalau nanti kalian nemu rumus yang ada tanda mutlaknya, abaikan aja. Intinya dia vektor, tapi dia pengen pedulinya bukan positif negatifnya, tapi angkanya doang. Jadi kalau misalnya nanti di soal dikasih tahu vektornya sama dengan min 10 Newton, minnya nggak usah dipakai karena dia cuma butuh besarnya doang, angkanya. Berapa angkanya? Yaitu 10. Seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa besar vektor, dia nggak perlu lagi positif atau negatif, dia nggak perlu lagi arahnya, dia cuma butuh angkanya. Dan cara ngasih taunya pakai tanda mutlak seperti ini. Kalau kamu pakai ketikan, ketiknya di italic ya, di italic, bukan di bold. Ini adalah cara nulis vektor. Jadi kayak cara nulis simbolnya aja gitu ya. Nggak usah diambil pusing gitu maksudnya ya. Nah terus kemudian cara menggambar. Nah ini perlu banget ya. Di fisika itu selain kita ngeliat tadi misalnya nih ada gambar seperti ini. Ini ada orang sama dengan plus 10 Newton. Kita juga bisa ngasih gambar. Ngasih gambarnya gimana? Oh dia itu berupa arah. Berarti kita tinggal kayak gini aja. Di sini ada meja. Mejanya kita anggap sebagai kotak. Ditarik dengan gaya F. Seperti ini. Jadi panah ini itu nunjukin vektor. Jadi kalau kalian ketemu ada gambar, terus gambarnya itu ada tanda panah, panah itu nunjukin bahwa dia adalah vektor. Kenapa? Karena selain ada cara penulisan, vektor juga ada cara penggambaran. Gambarnya adalah dengan tanda panah. Ujung di sini disebutnya pangkal. Pangkal itu tandanya mulainya vektor. Ujung di sebelah kanan itu ada tanda panahnya tuh row-nya. Itu nunjukin dia arahnya kemana. Ya, dan panjangnya, panjang si panahnya atau si row-nya itu nunjukin besar vektornya. Jadi kalau ada vektor misalnya gini. Ini vektor F, gaya yang pertama, F1. Ada F2. Nah, dari gambar ini, bisa nggak kalian menentukan siapa gaya yang paling panjang atau paling besar? F1 atau F2? F2. F2 Bu, F2. Jadi, panjangnya panah itu bukan suka-suka yang gambar. Panjangnya panah itu nunjukin bahwa dia semakin besar vektornya. Jadi kalau vektornya 1, ya 1 begini. Kalau 10 ya pasti lebih panjang dari 1. Mungkin segini 10. Jadi nggak mungkin misalnya segini itu adalah 1. Terus tiba-tiba 10-nya kita kayak gini. Nggak mungkin. Ya, ini salah besar. Karena panjangnya panah itu menunjukkan besarnya vektor. Sampai sini clear? Ada yang mau ditanyakan dari cara nulis sama cara gambar? Enggak Bu, clear. Udah Clear, clear. Bu, clear.
Oke. Clear, Bu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh kalau digambarkan vektornya. Jadi waktu kalian SMP, kalau kalian masih ingat tuh pelajaran IPA, ada kotak, habis itu ditarik ke kanan, ada ditarik ke kiri, terus nanti dia nanya berapa resultan vektornya. Nah, ini tuh lagi nunjukin, oh panah ini tuh vektor namanya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru, cuman baru kita pelajari sekarang aja. Nah, ini juga ngasih tahu ya bahwa panahnya itu bukan cuma ke kanan, tapi bisa ke kanan, ke kiri, atas, bawah, miring pun juga bisa. Miring ke atas kanan, ke atas kiri, serong ya, ke bawah, itu juga bisa. Jadi kemanapun ya. Karena kalau kita ngomongin arah itu kan 360 derajat, bisa kemanapun, gak cuma ke kanan, kiri, atas, bawah. Bisa juga miring. Miringnya 0 derajat, 1 derajat, 90 derajat, 180, atau 45, bebas, kemanapun arahnya. Jadi vektor ini tuh luas, bisa kemanapun. Gak cuman gambar garis lurus di sumbu X maupun sumbu Y. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kalau vektornya ada banyak. Vektornya nggak cuma ada satu, tapi misalnya ada 2 vektor. Misalnya, ada vektor ke kanan, ada vektor ke kiri. Bagaimana cara kita menjumlahinnya? Atau vektornya bahkan miring. Ada yang miring ke kanan, ada yang lurus. Bagaimana cara kita nambahin vektornya? Nah, penjumlahan vektor itu ada 3 cara, ada 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara menggambar, cara yang kedua adalah dengan cara analisis. Ya. Cara pertama yang dengan menggambar itu bisa kalau vektornya itu benar-benar presisi. Jadi kalau misalnya dia satu Newton misalnya, benar-benar digambarnya misalnya 1 cm atau 1 kotak. Kalau 10 Newton, 10 cm dia gambarin atau 10 kotak. Jadi ini berlaku yang gambar itu kalau panjangnya benar-benar presisi ya. Jadi kalau kalian gambar di milimeter blok misalnya, atau gambarnya misalnya kalian ngedesain, habis itu kalian tahu itu panjangnya 10 Newton misalnya, itu bisa. Ya, jadi gambar itu hanya bisa berlaku untuk yang panjang vektornya presisi atau panah-panahnya presisi. Nah, kita masuk ke penjumlahan vektor kalau kita pakai gambar dan gambarnya presisi. Kalau kita pakai gambar, itu bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu metode segitiga. Metode segitiga hanya berlaku kalau vektornya 2. Jadi ada vektor garis pertama sama garis kedua. Bagaimana caranya kita jumlahin? Pakai metode segitiga. Jadikan dia segitiga. Contohnya seperti ini. Ya, di sini ada vektor A. Ya, ada vektor A. Terus ada vektor B juga. Bagaimana vektor A sama vektor B ini bisa kita tambahin? Padahal mereka beda arah. Ini bukan cuma sekedar ke kanan dan ke kiri ya, tapi ini ke kanan sama serong. Gimana caranya nambahin panah yang ke kanan sama yang ke serong? Kita pakai metode segitiga. Kenapa? Karena vektornya cuma 2. Ya, kalau vektornya cuma 2, pakai metode segitiga. Maksudnya adalah kita jadikan dia segitiga. Vektor A ditambah vektor B. Dengan cara apa? Dengan cara vektor yang pertama, vektor A, panahnya ketemu pangkal vektor yang kedua. Metode segitiga, panah vektor yang pertama atau panah garis pertama ketemu pangkal vektor yang kedua. Jadi tinggal tambahin aja. Oh, ini vektor yang pertama, vektor keduanya lanjutin gitu. Nah, habis itu hasilnya yang mana, Bu? Hasilnya adalah yang ini nih. Nah, karena kita pengen jadiin dia segitiga, hasil dari ujung pangkal pertama ketemu dengan panah yang terakhir. Tarik garis lurusnya. Nah, garis yang merah ini itu adalah hasil penjumlahannya. Jadi, cara ngejumlahinnya adalah vektor pertama, panahnya ketemu pangkal yang kedua. Habis itu hasilnya yang mana? Hasilnya adalah titik awalnya ketemu titik akhirnya. Titik awalnya yang di A, ketemu titik akhirnya di B, tarik garis lurusnya. Jadi hasilnya adalah si merah ini. Berapa, Bu, hasilnya? Hasilnya kalian hitung aja pakai penggaris. Berapa itu hasilnya?
Karena lagi-lagi ingat metode segitiga ini hanya berlaku kalau dia gambarnya presisi. Sampai sini clear? Clear, Bu. Clear. Bu, Clear, Bu. Oke. Apakah ini hanya berlaku untuk penjumlahan aja, Bu? Bisa nggak, Bu, kurang-kurangan? Bisa. Kurang, tambah, itu dalam vektor, itu adalah arah. Kalau misalnya ke kanan itu positif, berarti ke kiri itu negatif. Kalau ke atas itu positif, berarti ke kiri, ke bawah itu adalah negatif. Nah, contohnya adalah ini. Nah, kalian perhatikan. Vektornya masih sama. Vektor A, vektor B. Tapi kita pengennya kurang-kurangan, Bu. A dikurang B, boleh. A-nya itu tetap, B-nya yang berubah. B-nya awalnya ke kanan. Berarti biar dia jadi B, min B, bagaimana? Arahnya kita balikin. Kalau ke kanan itu positif, berarti ke kiri itu negatif. Berarti tinggal gini gambarnya. Ini yang A, habis itu B-nya tadinya ke kanan, jadiin dia ke kiri. Kenapa? Karena pengen A min B. Berarti yang berubah arah adalah B-nya. Bu, boleh nggak, Bu? Kalau min A ditambah B, boleh. Berarti yang berubah arah si A-nya. Yang tadinya ini dia miring ke kanan atas itu positif, berarti lawan arahnya itu adalah negatif. Berarti nanti kayak gini si min A-nya. Nah, ini min A. Habis itu B-nya tetap positif ke kanan. Ini B-nya. Jadi inilah cara gambarin vektor. Terus yang mana, Bu? Hasil vektornya tetap sama kayak tadi. Titik awal, pangkal yang awal, ketemu panah yang akhir. Ini adalah vektornya. Sampai sini clear? Clear. Clear. Bu, gimana kalau misalnya vektornya ada banyak, bukan cuma ada 2, bukan cuma ada A dan B. Kita masuk ke metode poligon. Iya. Metode poligon gimana, Bu? Tinggal tambah-tambahin aja, sambung-sambungin garisnya. Nanti hasil vektornya yang mana? Tetap sama kayak tadi. Titik awal, titik pangkal awal, ketemu panah paling akhir. Seperti pada di contoh. Ini ada vektor A ditambah B ditambah C. Hasilnya yang mana? Ini hasilnya. Titik awal dari titik vektor A ketemu di panahnya yang vektor terakhir, yaitu vektor C. Sampai sini ada yang pengen ditanyakan? Tidak. Tidak. Gampang? Kalau ada 3 vektor, pakainya metode apa? Poligon, Bu. Poligon, Bu. Kalau cuman ada 2 vektor, pakainya Segitiga. Segitiga. Segitiga, yakin segitiga. kalian nanti jangan heran. Saya di sini ngomongnya vektor, tapi nanti bisa jadi ini A-nya saya ganti misalnya menjadi gaya F. Ini B-nya juga F. Ini C-nya juga F. Jadi vektor itu boleh diganti simbolnya dengan besaran-besaran vektor lainnya. Bisa F, bisa gaya, bisa momentum, bisa kecepatan, bisa perpindahan, bisa percepatan. Jadi vektor itu adalah general. Kita nyebut besaran-besaran yang ada arahnya. Jadi nanti vektornya bisa diganti pakai besaran apapun. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke cosoknya. Nah, nih. Udah pernah juga nih kalian kerjain di gerak lurus. Yuk kita baca yuk. Salsabila melakukan perjalanan ke arah barat sejauh 12 km. Kemana tuh berarti? Kiri. 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 Betul. Karena dia 12 km ya. Iya. Panahnya dikira-kira. Ini 12 km. Terus kemudian berbelok ke selatan sejauh 16 km. Betul. Mulainya dari mana? Dari titik awal atau titik akhirnya? Dari titik akhir. Titik Titik akhir, Bu, titik akhir. Oh, saya gambarnya saya ulangin ya. Saya butuh ke atas. Ya, ini 12. Nah, mulainya berarti ke sini, dari sini nih, dari panah habis itu ke bawah. Nah, sejauh ini kayaknya enggak lebih panjang ya. Kan 12 gitu. Berarti harusnya lebih panjang lagi. Nah, insya Allah lebih panjang. Nah, berarti dia nanya nih perpindahan, berarti vektor kan?
Berarti kalau vektor gimana? Dari mana? Dari Titik ujung yang pertama, titik awal ke Titik panah. panah yang Oke. terakhir. Berapa nih kira-kira? Gimana cara mencarinya? Pakai apa? Pitagoras. Betul, pakai Pitagoras. Pitagoras, Berarti Bu. 12 kuadrat ditambah 16 Kuadrat. Kuadrat. 12 140 kuadrat sama tambah 44 256. ditambah 400 jadinya, Bu. iya. 16 kuadrat berapa? 256. Betul. 256, Bu. Nah, ini 400 itu kan kuadrat miringnya ya. Biar dia jadi miring doang berarti diakarkan. Akar 400 berapa? 20, Bu. 20, Bu. 20. Meter, Bu. 20. Nah, ini 20 kilometer. Sampai sini clear gak? Clear, Bu. Clear. Ya. Yes, Jadi clear. ini adalah metode segitiga atau metode poligon. Kita lanjut. Oh, ada Markico pada kuis. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita pakai analisis, bukan pakai gambar. Ya, karena kalau pakai gambar harus presisi banget. Nah, kalau misalnya kita nggak pengen presisi, bisa. Kita namanya pakai metode analisis. Metode analisis itu ada 3, ya. Ada jajar genjang, ada juga segitiga sebenarnya, tapi segitiganya pakai metode ngitung, sama ada analisis vektor. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah metode jajar genjang. Nah, ini ya sebenarnya mirip dengan bangunan jajar genjang, ya. Misalnya ada vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B-nya seperti ini. Nih, dia ada vektor A, ada vektor B. Nah, ini biasanya kita temui sehari-hari di mana sih? Banyak banget kalau kalian ngelihat jembatan, ya. Jembatan itu kan biasanya dia begini-gini nih. Oh, ya kalau kalian lihat ya, si besi-besinya, rangka-rangkanya, atau kalau kalian ngelihat rumah, rangka-rangka rumah dalamnya, itu semuanya tuh pakai vektor sebenarnya perhitungannya. Jadi kalau kalian nanti berencana pengen jadi teknik sipil, arsitek, nah kalian harus jago vektornya karena itu dihitung. Nah, contohnya ada kayak gini, metode jajar genjang. Bagaimana kalau vektor A sama vektor B kita nggak tambahin kayak segitiga tadi, tapi kita apit kayak jajar genjang begini nih. Nih kayak gambar jajar genjang seperti ini, ya. Jadi kalau metodenya metode Kalau metodenya metode jajar genjang, kita membuat vektornya seperti jajar genjang. Jadi A sama B-nya nggak ditemuin kayak segitiga tadi atau ditemuin kayak poligon tadi. Tapi kita buat seperti ini. Seperti jajar genjang. A sama B-nya begini. Kayak membentuk apa ini ya? Kayak mulut Pac-Man gitu ya. Nah, nanti dari A sama dari B-nya kita tarik garis putus-putus seperti ini. Sehingga apa? Sehingga dia nanti membentuk jajar genjang kayak gini. Nah, yang saya lingkarkan di C ya. Vektornya yang mana kalau mereka ditambahin? Vektornya yang garis merah. Jadi tengah-tengah atau dalam matematika diagonalnya jajar genjang. Ya, diagonalnya jajar genjang. Nah, biasanya ini sebenarnya kalian temuin ini itu kalau kalian lagi main Mobile Legend, tapi main Mobile Legend-nya pakainya pakai Fanny. Nah, yang sering pakai Fanny, kan Fanny itu kan ngeluarin kawat ya. Dia ngeluarin kawat bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, mau kayak gimana pun. Nah, itu tuh pakainya metode ini nih. Metode jajar genjang. Kalau dia cuma ngeluarin 2. Kalau Fanny-nya ngeluarin banyak kabel, dia nanti pakainya metodenya analisis. Yang terakhir akan kita pelajari. Jadi kalau Fanny-nya cuma ngeluarin 2 kabel, nah nanti Fanny-nya bakalan ketarik kemana? Nah, itulah vektor. Jadi dia ditarik ke kanan, dia ditarik menyerong. Kira-kira dia bakalan ketarik kemana? Nah, itulah vektor. Dia bakalan jalan kemana, dia bakalan ketarik kemana. Karena ada 2 gaya yang bekerja pada dia. Atau dia ada bergerak ke kanan, dia bergerak ke kiri. Dia bakalan bergerak kemana? Nah, itulah metode vektor. Ya. Jadi kalau jajar genjang, kita jadikan dia jajar genjang. Vektornya yang mana? Vektornya adalah diagonalnya jajar genjang. Nah, kalau kita udah dapet gambarnya, terus kita apain, Bu? Karena ini miring,
Tapi ini bukan segitiga siku-siku, jadi nggak bisa pakai Pitagoras. Ya, kita nggak bisa pakai Pitagoras di metode jajar genjang karena dia bukan siku-siku. Pitagoras itu hanya berlaku kalau segitiganya siku-siku. Sedangkan dia ini nggak siku-siku ya. Ini dia nggak siku-siku. Jadi bagaimana caranya? Nih nggak siku-siku. Bagaimana caranya dihitung pakai aturan kosinus? Nah, ini dia aturan kosinusnya. Yuk kita catat bersama-sama. Kita fokusnya di jajar genjang dulu ya. Saya kasih waktu 1 menit untuk kalian catat di buku kalian. Ini kan ada garis-garis mutlaknya ya. Kalian abaikan juga boleh ya. Jadi kalian nulisnya begini aja. R sama dengan, R itu adalah penjumlahan vektor resultan. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, silakan 1 menit dari sekarang kalian catat di buku tulis kalian. Karena ini penting ya. Iya, Sekalian sambil kalian perhatikan gambarnya, metode jajar genjang ini kan nanti akhirnya membentuk sudut ya. Sudut yang dipakai itu adalah sudut antar vektor. Jadi ada vektor A, vektor B, sudut benar-benar si garis vektor tersebut ini nih. Ya. Kalau di sini nih, ini kayak ada 0, habis itu tengah garis, ini namanya sudut theta ya, ini theta. Dalam fisika nanti kalian bisa memisalkan sudut atau simbolin sudut dengan alfa. Ini alfa, aduh kok alfanya gini. Nah gini nih, nggak bisa ya. Ini jadi bulat mulu, alfa. Kalian lihat deh simbolnya alfa ya. Alfa, bisa juga beta, bisa juga gamma. Ada alfa, ada juga gamma. Ini simbol-simbol Yunani, gamma, double M. Ini kalau kalian lihat di jajar genjang, ini sudutnya adalah sudut antar vektornya ya. Dan kalau kalian nemuin atau bikin vektornya itu metode jajar genjang, berarti sudut yang dimaksud di sini adalah sudut jajar genjang. Nah, di matematika sama Bu Fenty atau sama Pak Rudi, kalian udah belajar trigonometri kan? Sin, cos, tan, sin demi, cos sami, tan desa. Nah, ini kita akan ketemu dia. Tapi kita cuma ngaplikasiin doang ya sudutnya. Nah, ini di sebelahnya ada metode segitiga. Sama kayak yang tadi. Kalau tadi kan metodenya cuma digambar doang. Nah, ini adalah rumusnya kalau kita pengen ngitung. Kita nggak pengen presisi segitiganya. Ya udah hitung pakai metode segitiga. Rumusnya sama kayak yang tadi. Bedanya apa? Bedanya cuman di sini terakhirnya pakai minus ya, pakai minus. Kalau kalian perhatikan rumusnya sama kayak tadi, cuman ini yang saya lingkarin nih dia minus. Kalau yang tadi positif ya, kalau yang ini negatif. Cuman bedanya itu. Terus kapan Bu kita bisa pakai yang segitiga? Kapan kita bisa pakai yang jajar genjang? Tergantung dari sudut yang diketahui. Kalau sudut yang diketahuinya, ini kalian perhatikan ya, di segitiga itu sudutnya itu adalah ini ujung panah ketemu pangkal. Kalau vektornya ujung panah ketemu pangkal, berarti pakainya yang segitiga. Kalau begini, nih berarti apa ini? Pangkal ketemu pangkal sudutnya. Kalau pangkal ketemu pangkal dari gambar ya kita ngelihatnya ya. Pangkal ketemu pangkal, kita pakainya jajar genjang. Jadi perbedaannya hanya pada itu doang. Kalau kita ngegambarin vektornya ujung panah ketemu pangkal, pakainya segitiga. Kalau kita gambarinnya pangkal ketemu pangkal, kita pakainya jajar genjang. Kalau segitiga rumusnya minus, kalau jajar genjang itu rumusnya positif. Nah, kalau di soal ciri-cirinya adalah kalau jajar genjang biasanya dia cuma diciri-cirikan dengan
vektor ketemu vektor. Jadi dia nggak ngasih tahu tuh pangkal ketemu pangkal. Dia cuma bilang vektor mengapit vektor. Itu maksudnya adalah jajar genjang. Kalau metode segitiga, wajib soalnya ngasih tahu bahwa ujung vektor bertemu dengan pangkal vektor. Jadi perbedaannya itu biasanya di soal. Biar kalian tahu, oh ini yang dipakai segitiga, oh ini yang dipakai adalah jajar genjang. Jadi kalau ada kata-kata mengapit doang, nggak ada embel-embel yang lain, berarti itu namanya jajar genjang. Atau vektor ketemu vektor, atau vektor mengapit vektor, itu jajar genjang. Kalau benar-benar dijelasin, ujung pangkal ketemu ujung panah, itu berarti pakainya segitiga. Sampai sini ada yang pengen ditanyakan nggak? Ada? Nggak ada? Oke, ini FYI aja ya untuk menentukan arahnya. Jadi arahnya panahnya ke mana, ke kanan atau ke kiri, ini FYI. Nah ini juga penting ya. Sudut istimewa ini wajib ada di buku tulis kalian. Jadi ini juga wajib dicatat. Karena nanti kalian akan bolak-balik ngeliatin ini sudut-sudut istimewa. Jadi ini wajib dicatat, wajib ada di buku tulis kalian. Jadi setelah ini, sebelum kalian ngerjain markicop, kalian tulis dulu tabel ini. Boleh pakai tabel, boleh nggak pakai tabel. Tapi saran dari saya pakai tabel biar ngelihatnya enak. Ini yang tulisan-tulisan saya di layar yang warna merah, itu kalau didesimalin. Kalian perhatikan, di sini kan saya nulis sudut sin 30 itu setengah. Nah kalau didesimalin, hasilnya jadi 0,5. Jadi maksudnya biar kalian tuh ingat, setengah itu bisa juga berarti 0,5. Karena takutnya kalian nggak ngerti nih cara pakai kalkulator per peran, itu berarti boleh pakai desimal, setengah artinya 0,5, 3/5 artinya 0,6, 3 bagi 5 itu 0,6. Seperti itu ya. Jadi semua-muanya kalian catat sudut istimewa ini. Oke, kita langsung masuk ke cosoknya ya. Ke cosoknya. Diketahui dua buah vektor gaya. Vektor gaya berarti besarannya gaya nih F. Garis-garisnya adalah garis-garis vektor untuk F. Yang sama besar masing-masing 10 Newton. Ada dua vektor masing-masing 10 Newton. Berarti kita tulis nih diketahuinya. Vektornya adalah gaya, berarti F. Ada dua gaya. Berarti ada F1, ada F2. Berapa besarnya F1? Berapa besarnya F2? Dari soal. Masing-masing 10 Newton. Oh, berarti F1 itu 10. F2 juga 10. Terus kita lanjut baca. Jika sudut yang terbentuk antara vektor adalah 60 derajat. Berarti tetanya 60 derajat. Resultan itu artinya tambahin ya, jumlah. Kan kalau di matematika A tambah B tambah C, tinggal tambahin aja. Nah kalau di vektor gak bisa tambah-tambahan. Kita sebutnya namanya resultan, karena dia punya arah. Jadi gak boleh ditambah-tambahin yang beda arah. Makanya disebutnya resultan, bukan tambah, tapi namanya resultan. Berapa resultan antara kedua vektor? Nah pertanyaan saya dulu nih, ini sudut yang terbentuk, sudutnya segitiga atau jajar genjang? Segitiga. Jajar genjang. Jajar genjang. Betul, jajar genjang ya, karena dia nggak ngasih tahu lebih detailnya lagi. Dia cuma ngasih tahu vektor ketemu vektor. Atau vektor mengapit vektor yang lainnya. Dia nggak ngasih tahu ujung panah ketemu pangkal. Jadi selama soal nggak ngasih tahu ujung panah ketemu pangkal, berarti namanya ini sudut jajar genjang. Berarti kalau jajar genjang, pakainya yang positif atau yang negatif? Positif. Betul. Yuk kita langsung masukin ke rumusnya. R itu artinya resultan ya. Jadi ditambahin semuanya sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, jumlah semua nih. Ditambah 2 dikali, ini 2 F1 F2 artinya dikali ya.
2 dikali F1 dikali F2 dikali cos theta. Habis itu kita masukin semua angkanya. F1 tadi berapa? 10. 10 kuadrat. Jangan lupa ada kuadratnya ya. Ditambah F2-nya berapa? 10 kuadrat. 10 kuadrat juga. 2 dikali 10 dikali 10 dikali cos 60. Sama dengan, selesaiin dulu nih yang kuadratnya. 10 kuadrat 100. 10 kuadrat lagi 100. Ditambah, kaliin dulu nih. 2 kali 10 kali 10 berapa? 200. 200. Cos 60 berapa, Bu? Setengah. Lihat di tabel. Berapa cos 60? Setengah. Cos Setengah. 0,5. setengah atau 0,5. Kalian boleh pakai setengah, kalian boleh pakai 0,5, bebas. Setengah. Oh, berarti saya kepanjangan nih akarnya. Habis itu gimana? Gak boleh ditambahin kalau yang perkaliannya belum tuntas. Tuntasin dulu yang perkaliannya. Bisa diapain nih yang perkalian? Dibagi. Bagi atau coret ya. Jadi berapa? 100. Jadi berarti sekarang gimana nih? 100 tambah 100 tambah 100. 300. Betul. Akar 100 tambah 100 tambah 300. 100. Jadi akar 300 Newton. Sampai sini udah bener ya. Jadi nggak apa-apa kalian nggak tahu akar 300. Tapi kalau anak-anak master, boleh nih akar 300-nya dijabarin. Akar 300 tuh berapa sih? Akar 300 itu kan sama dengan akar 100 dikali akar 3. Nah, 100-nya bisa keluar menjadi 10. 10 akar 3 Newton. Jadi kalau master boleh nih sampai 10 akar 3 Newton karena itu penyederhanaan akar. Tapi kalau yang nggak bisa nyederhanain sampai akar 300 itu juga udah bener ya. Akar 300 itu udah bener. Seperti itu. Jadi beginilah cara pengaplikasiannya. Oh, jadi kalau ada vektor, nih vektor yang 1 10 Newton. Ini kalau digambarin tuh begini nih. 1 10 Newton. Di satunya lagi dengan sudut 60 derajat. Nah, ke sini agak miring. Ini juga 10 Newton. Ada yang narik ke kanan nih 10 Newton. Ada juga yang narik ke atas tapi dengan sudut 60 derajat. Kira-kira dia bakalan ketarik kemana? Nah, itulah vektor. Ke sini loh vektornya. Seperti itu. Berapa besarnya dia akan ketarik? Oh, besarnya ini adalah akar 300 Newton. Itulah maksudnya dari vektor. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oh, kalau tidak ada, setelah ini kan masih ada 1 JP, saya akan kasih marky chalk ke kalian, ya. Kalian kerjakan. Batas akhirnya sampai jam 5, cuma 1 nomor doang kok, ya. Cuma 1 nomor doang. Kalau lebih dari jam 5, saya tidak terima. Seperti itu. Kalau tidak ada yang pengen ditanyakan, berarti yuk buka kameranya semua, karena saya pengen screenshot kalian dulu. Yuk dibuka. Oke? Senyum semuanya, agak ditahan lama ya senyumnya, soalnya laptop saya agak lemot. 1, 2, 3. Masih tahan, masih belum. Tahan. Oke, udah. Baik, terima kasih ya 10.5 atas kehadirannya. Semoga kalian bisa memahami. Kalau misalnya belum paham, kalian masih boleh nanya ke saya lewat WA. Bisa di grup, bisa di PC. Tugasnya nanti saya kirim ke WA, nanti dikumpulinnya di Fresto. Ya, dikumpulin di Fresto. Jadi kalian tulis, diketahui, ditanya, dan gambar soalnya di buku kalian. Gak usah pakai soal. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.